Pertarungan pertama di arc terakhir Tokyo Revenger telah berakhir. Lalu bagaimana cerita yang akan terjadi selanjutnya? Yaitu part kedua dari final arc Tokyo Revenger. Di video kali ini, kita akan membahas prediksi kita mengenai part kedua final arc Tokyo Revenger. So, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Let's check it out. Takemichi saat ini yang berada di rumah sakit merasa bahwa dirinya akan bergerak sendirian saja untuk kedepannya. Karena sebelumnya ketika mengandalkan temannya yaitu Draken malah menjadi korbannya. Bahkan jika bukan karena Draken yang mati, Senju yang juga adalah teman Takemichi akan mati. Dan di sini kita akan membahas mengenai pergerakan selanjutnya dari Takemichi setelah sembuh dan juga Chifuyu yang menunggu Takemichi. Untuk Takemichi, seperti yang dikatakan dirinya di chapter terakhir, bahwa Takemichi akan bergerak sendirian. Namun, di saat yang sama, Hina selalu menemani Takemichi di rumah sakit. Bahkan mungkin ketika sudah sembuh, jika Hina sampai tahu mengenai Takemichi yang melakukan pergerakan sendirian, kemungkinan Hina akan melaporkan hal ini kepada Chifuyu maupun teman-teman Takemichi yang lain. Itu jika yang dilakukan Takemichi adalah bertarung sendirian. Karena Takemichi tahu sendiri kekuatannya tidak seberapa, pergerakan Takemichi tidak mungkin langsung adu pukul, melainkan adu mulut atau mencari cara lain dengan kekuatannya. Terutama kekuatan baru yang ia dapatkan. Jika kalian perhatikan, kekuatan Takemichi baru 3 kali diperlihatkan. Penglihatan pertama, kita diperlihatkan sebuah kejadian besar yang akan terjadi di beberapa hari kemudian. Lalu untuk yang kedua, kita seperti diberitahu oleh Wakuiken Sensei jika penglihatan Takemichi bisa terjadi dalam waktu yang dekat, namun bukan hanya tentang kematian. Karena saat itu Takemichi hanya terkena saus di bajunya. Kemudian yang ketiga adalah gabungan dari yang pertama dan kedua, waktunya cepat dan juga bisa mematikan. Kekuatan Takemichi di final arc part pertama ini seperti prolog dan pengenalan kekuatan dari Takemichi. Dan dari sinilah kita akan diperlihatkan hal menarik lainnya dari kekuatan Takemichi. Setidaknya, jika Takemichi tahu cara mengendalikan kekuatannya, itu akan bisa digunakan dengan baik untuk mengubah masa depan. Kemudian mengenai Chifuyu dan anggota Tokyo Manji. Untuk anggota Tokyo Manji, tentu tidak tahu kejadian sebenarnya, dan kebencian mereka hanya tertuju kepada Rokuhara Tandai yang pemimpinnya juga telah mati. Jadi, mereka tidak akan melakukan pergerakan yang berarti. Beda lagi jika ada seseorang seperti Chifuyu yang tahu mengenai keadaan Takemichi. Seperti yang Chifuyu katakan ketika pergi dari rumah sakit, Chifuyu akan menunggu Takemichi untuk cepat sembuh. Dan jika bertemu nanti, Chifuyu akan memukuli Takemichi sampai puas karena kesalahan Takemichi. Walaupun itu hanya kata-kata kiasan bagi Chifuyu, paling tidak Chifuyu tetap akan menonjok Takemichi. Yang utama adalah Chifuyu hanya ingin cerita lengkap mengenai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang harus mereka lakukan. Disinilah peran Chifuyu untuk menahan Takemichi melakukan semuanya sendirian. Takemichi yang melakukan pergerakan layaknya tipikal pemeran utama dalam komik shonen, di mana dia akan melakukan semuanya sendirian, pasti ada seseorang yang akan menggantikan hal ini. Dan orang tersebut adalah Chifuyu dan juga para anggota Tokyo Manji. Dan mungkin ini akan menjadi konflik antar anggota Tokyo Manji sebelum akhirnya masuk ke part ketiga pertarungan terakhir. Lalu siapa yang akan jadi lawan mereka jika akhirnya Takemichi dan Tokyo Manji bersatu kembali? Tentu saja geng baru yang akan dibentuk, geng Bonten. Seperti halnya di masa depan, geng Kanto Manji kini mengambil alih geng Rokuhara Tandai, sehingga 7 dari 8 anggota Bonten sudah bergabung. Lalu bagaimana dengan satu orang lainnya, yaitu Akashi Takeomi. Takeomi di masa depan yang bergabung dengan Bonten, kemungkinan karena adiknya telah mati, yaitu Senju. Dan kenapa Senju bisa mati? Karena walaupun Takemichi tidak kembali ke masa lalu, beberapa hal tetap terjadi, yaitu dari chapter 209 di mana saat itu Draken menelpon Takemichi untuk datang. Walaupun Takemichi yang mengangkat telepon bukan dari masa depan, kejadian selanjutnya tidak akan jauh berbeda. Lalu bagaimana dengan keadaan sekarang? Saat ini, Brahman telah dibubarkan, dan musuh utama dari Takeomi, orang yang menyebabkan kematian Draken, Tyrannosaurus telah mati. Alasan Takeomi untuk bergabung ke pihak Mikey memang ada, namun cukup kecil.
Mimin lebih condong kepada Takeyomi untuk bergabung dengan Takemichi, karena akan lebih menarik jika salah satu dari orang di geng musuh di masa depan kini ikut membantu Takemichi. Minimal tidak hanya kematian Draken saja perubahan yang dilakukan oleh Takemichi. Bertambahnya seorang teman juga adalah hal penting yang di awal chapter diucapkan oleh Naoto kepada Takemichi yang sedang depresi. Kemudian ada satu lagi orang goib yang selalu kita bicarakan, yaitu Hanma Suji. Kapan dia akan muncul dan berada di pihak siapa dia akan bergabung? Kehadirannya sungguh tak terduga karena tindakannya hanya bergantung pada kesenangan dirinya saja. Karakter yang seperti Hanma ini yang cukup mirip walaupun tidak mirip adalah karakter Hisoka dari komik Hunter x Hunter. Dia lebih memilih kesenangannya sendiri, entah itu menjadi musuh dari karakter utama maupun menjadi teman sementara. Dan untuk Hanma Suji, kehadirannya sejak chapter 205 tidak diperlihatkan kembali. Pada saat kemunculannya saat itu adalah bulan Juni 2008, sekitar 1 bulan sebelum pertarungan 3 geng terkuat. Dan dalam waktu ini, Hanma apakah tidur-tiduran saja atau berziarah di makam Kisaki saja? Tentu saja tidak hanya itu yang dilakukan oleh Hanma. Paling tidak, dia sudah memiliki beberapa pergerakan. Salah satunya adalah hal tak terduga di chapter-chapter saat ini yang asal-usulnya tidak diketahui. Seperti pistol anak buah Rokuhara, maupun kemunculan Hanma di masa depan Bonten yang sebenarnya juga ada di chapter 201. Hal ini pernah kami bahas di video tentang Hanma sebelumnya, bisa kalian cek jika kalian belum melihatnya. Namun yang paling dinanti adalah apakah Hanma akan menjadi lawan atau kawan? Pengawasan Hanma di masa depan dan di masa sekarang kepada Takemichi tentunya sudah dimulai. Ada beberapa kemungkinan mengenai Hanma yang bergabung dengan Takemichi, yaitu ingin menghancurkan Toman dari dalam tanpa sepengetahuan Takemichi. Hal ini berhubungan dengan dendam masa lalu Hanma kepada Takemichi yang mengakibatkan matinya Kisaki. Dengan Hanma yang berpura-pura ingin membantu, tapi secara tidak langsung Hanma bisa saja mengadu domba Toman tanpa disadari. Namun ini hanya prediksi saja, pola pikir karakter goib yang satu ini memang sulit ditebak. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan beberapa prediksi kami? Atau kalian memiliki prediksi kalian sendiri? Bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Itu saja pembahasan kali ini. Jika kalian ingin pembahasan mengenai Tokyo Revengers selanjutnya, tuliskan pembahasan seperti apa yang kalian inginkan di kolom komentar. Dan mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Klik like jika kalian menyukai pembahasan kali ini, dan klik dislike jika tidak menyukainya.